Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ika Ayu Wulandari. Monggo Ibu Ika. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Wulandari, guru PJOK di SD Negeri Dukuh 03 Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan membantu Ibu Novi dalam melakukan supervisi akademik. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, senang bisa bersama dengan Ibu Ika pada hari ini. Padahal Bu Ika orangnya yang sangat sibuk nih Bu. Sibuk sekali Bu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meminta bantuan kepada Bu Ika untuk melengkapi tugas saya di modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Pada supervisi kali ini saya akan melakukan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sebelum kita lanjut Bu, kira-kira harapan Bu Ika apa dengan adanya kegiatan ini? Saya berharap saya bisa membantu Bu Novi dalam pengerjaan tugas ini, dan harapannya nanti proses pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi gitu. Oke, kita bisa sharing Bu untuk pembelajaran mata pelajaran dari Bu Ika, yaitu PJOK. Terus kalau boleh saya tahu Bu, besok pagi itu kira-kira Bu Ika akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Untuk materinya di pembelajaran PJOK yaitu saya menyampaikan materi kesehatan Bu, karena akhir dari semester ini pembelajarannya tidak olahraga tapi ada pembelajaran kesehatan. Pembelajaran kesehatan Jadi besok pada mata pelajaran PJOK tidak menyampaikan tentang kesehatan tapi tentang apa tadi Keliru, tidak olahraga tapi kesehatan. Kacek Mbak. Hari ini ya berarti ya Mbak orang besok ya. Hari ini akan menyampaikan. Oke, kalau jadi harapan Bu Ika kita bisa sharing untuk hari ini Bu. Lalu untuk hari ini kalau boleh saya tahu akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Jadi mata pelajaran untuk PJOK materinya adalah tentang kesehatan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja nih? Untuk materi kesehatan ini saya ambil di perlunya memilih makanan yang bergizi dan jajanan sehat. Jadi saya berharap nanti tujuan pembelajarannya ini anak-anak bisa memilih makanan yang bergizi itu yang bagaimana, kemudian jajanan-jajanan sehat yang bagaimana. Jadi nanti anak tujuannya tidak jajan sembarangan. Ya, betul. Untuk memilih makanan sehat, mana yang makanan yang kurang sehat gitu tentunya Bu Ika sudah mempersiapkan segala sesuatunya nih Bu. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan dan dilakukan sampai saat ini? Untuk persiapan mengajar nanti saya tentunya sudah merencanakan pembelajaran di RPP, kemudian media-media yang saya butuhkan sudah saya siapkan, yaitu saya pakai piring plastik, kemudian gambar-gambar yang tentang makanan-makanan, kemudian jajanan-jajanan yang sehat dan kurang sehat. Kayak yang isi piring Bu itu ya? Iya, betul. Sudah lengkap sekali apa yang Bu Ika siapkan untuk materi pembelajaran pada nanti Kira-kira adakah siswa yang menganggap pelajaran PJOK itu kurang menyenangkan gitu Bu? Kalau selama ini anak-anak tidak ada Bu Mas yang menganggap kurang menyenangkan pun tidak ada, maksudnya tetap senang pelajaran PJOK, tapi mungkin ada beberapa anak yang satu atau dua yang kalau di pembelajaran PJOK itu kurang semangat gitu. Dalam mengajar tentunya Bu Ika sudah punya strategi apapun model pembelajaran gitu untuk anak yang berbeda, penangkapan materi itu otomatis berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Ada yang cepat menangkapnya, ada yang lambat gitu ya. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan strateginya untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Saya untuk
menghadapi situasi tersebut Bu, saya mempersiapkan yaitu kebutuhan belajar mereka nggih, dengan beragam. Ada yang medianya saya pakai media visual, kemudian ada yang strateginya yang saya pakai yaitu mengelompokkan anak-anak yang belajarnya itu lewat visual tadi, ada yang lewat kinestetik dan kelompok-kelompok auditori gitu. Oh iya. Jadi pembelajarannya sudah berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya Bu. Jadi untuk yang pembelajarannya anak visual itu nanti menyediakan beberapa gambar-gambar Di seperti gambar, terus kemudian saya putarkan di video untuk yang auditori gitu ya. Sudah sangat bagus nih Bu, sudah berdiferensiasi. Kalau boleh tahu nanti akan menggunakan diferensiasi apa Bu? Konten, proses ataupun produk. Kalau yang konten itu kan diferensiasi yang materinya, jadi materinya dibuat untuk yang visual itu yang poster seperti itu, untuk yang video itu yang auditori, ataupun kinestetik nanti diajak untuk bermain seperti itu. Kalau proses itu nanti adalah individu ataupun kelompok gitu prosesnya. Kira-kira nanti yang akan dipakai yang mana Bu? Kalau yang saya pakai rencananya itu tadi memang sudah memilah-milah tadi ya Bu, yang kinestetik, auditori, dan untuk rencana saya nanti saya buat produk gitu Bu. Jadi yang saya jelaskan tadi yang isi saya siapkan piring tadi, nanti anak-anak mengelompokkan makanan-makanan yang berdasarkan untuk prosesnya juga nggak Bu, jadi untuk iya, per kelompok ataupun individu. Oh individu. Luar biasa sekali Bu Ika, sudah siap untuk semuanya nggih. Adakah hal lain yang harus disiapkan Bu? Hal lain yang harus disiapkan mungkin jauh dari lengkap nggih, mungkin nanti bisa dibantu Bu Novi untuk pengarahan selanjutnya. Baiklah Ibu Ika, insya Allah saya akan bisa membantu untuk persiapan pembelajaran Bu Ika nantinya nggih. Terkait dengan supervisi akademik ini tentunya ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira yang bisa saya bantu terkait dengan masalah pada area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu? Stop. Ya, saya ingin menyampaikan intelektual saya Bu, ya terkait dengan bagaimana murid itu jelas, menarik, kemudian paham, senang gitu dalam pembelajaran saya. Tentunya di pembelajaran yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, tentu saja dengan memilih makanan yang sehat itu bagaimana. Terus juga tentang kompetensi sosial emosional juga Bu, bagaimana pengembangan kemampuan belajar mereka, kemudian kemampuan atau kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial pribadi. Baik Bu Ika, nanti saya akan bantu untuk area pengembangan yang Ibu harapkan, semoga bisa tercapai nih Bu, nanti dalam praobservasi maupun di observasi nanti. Misalnya dalam pembelajaran diferensiasi nanti nih Bu. Lalu untuk mencapai kompetensi yang akan ditingkatkan tentunya ada strategi. Lalu apakah strategi yang sudah dipersiapkan? Strategi yang saya siapkan Bu Novi tentu saja jauh dari lengkap nih ya, mudah-mudahan bisa baik begitu. Yang saya siapkan yaitu media yang saya ceritakan tadi. Tentunya media tadi, harapan saya dengan media tersebut memudahkan anak-anak atau murid dalam memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian juga saya berusaha dengan menyampaikan materi-materi yang dengan jelas kepada anak-anak supaya anak-anak lebih mengerti gitu. Ya. Jadi untuk makanan sehat tadi anak menyiapkan sendiri nih. Jadi untuk bahan-bahannya, ya, untuk bahan-bahannya nanti sesuai dengan kemauan anak gitu. Strategi yang disiapkan Bu Ika sudah sangat tepat menurut saya dan sudah mengarah pada pembelajaran diferensiasi, kemudian sudah berpihak pada murid, juga sudah KSN-nya juga sudah masuk nggih untuk sosial emosionalnya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Bu, akan berbincang-bincang lagi ketika pasca observasi. Kira-kira apakah yang sudah terlaksana
dan apakah yang belum terlaksana pada kegiatan observasinya seperti itu. Berarti kira-kira kapan nih Bu kita akan melaksanakan observasi? Untuk observasinya nanti langsung pagi ini bisa Bu. Berarti setelah ini kita akan observasi untuk pembelajaran tentang kesehatan, makanan bergizi, makanan bergizi dan jajanan sehat. Oke, terima kasih Bu Ika. Semoga nanti observasinya lancar nih Bu. Terima kasih Bu Novi. Demikian tadi rangkaian coaching supervisi akademik pada tahap praobservasi dengan rekan saya, sejawat saya yaitu Ibu Ika Ayu Wulandari sebagai guru PJOK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Dwi Suryamati selaku pengajar praktik. Selamat siang Bu Ika Wulandari selaku teman sejawat. Saya sendiri perkenalkan Novia Fitriani, CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi kepada rekan saya Ika Ayu Wulandari. Sebelumnya ada beberapa kata yang akan disampaikan oleh Bu Dwi selaku pengajar praktik. Terima kasih Mbak Novia, terima kasih Ika. Pada kesempatan hari ini saya bersyukur masih bisa mendampingi CGP Bu Novia untuk melaksanakan PI 5 dan di sini akan melaksanakan tugas yaitu diskusi pasca observasi. Untuk lebih nanti leluasa mohon izin nanti saya ke samping sehingga monggo Mbak Ika di coaching sama Mbak Novia. Terima kasih, monggo dilanjut saja. Terima kasih. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Novi. Hari ini kita tadi sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Ika tentang pelajaran PJOK yaitu materi tentang kesehatan, memilih makanan sehat dan bergizi. Begitu ya Bu Ika. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ika terkait observasi pembelajaran. Apakah yang Bu Ika harapkan dari pertemuan pasca observasi? Tentu saja harapan saya Bu Novi setelah adanya observasi di pembelajaran tadi, saya berharap di kelas saya yang saya ajar tadi mendapatkan masukan-masukan dari Bu Novi yang terkait dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk proses yang sudah dilakukan. Oke, berarti fokus tujuannya Bu Ika untuk mendapatkan masukan-masukan supaya nanti pembelajarannya lebih baik lagi seperti itu Bu Ika. Lalu perasaan Bu Ika sendiri bagaimana Bu setelah melakukan pra observasi kemudian observasi, perasaan Bu Ika sendiri bagaimana Bu? Saya tentu saja merasa senang Bu karena adanya observasi ini, kemudian sesuai dengan perencanaan tadi atau modul-modul yang sudah saya sampaikan tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Kemudian mungkin ada kekurangan Bu dari pembelajaran tadi yang saya lakukan tadi, mohon masukannya, mohon arahannya supaya pembelajaran kedepannya nanti saya bisa lebih baik lagi. Menurut saya tadi pembelajaran yang sudah Bu Ika lakukan sudah sangat baik.
namun masih seperti yang sudah Bu Ika katakan masih ada kurang-kurangnya begitu nggih. Kalau menurut Bu Ika sendiri kekurangannya apa Bu? Kalau melihat dari anak-anak tadi di pembelajaran masih ada mungkin 1-2 anak nih Bu yang dalam pembelajaran itu kayaknya kurang semangat gitu Bu. Semangat. Mungkin karena mengikuti mungkin ada anak-anak yang terlihat pasif dalam pembelajaran, tapi memang tidak semua. Rata-rata semua suka gitu karena pelajaran olahraga itu pelajaran yang dinanti anak-anak ya, gitu. Tadi juga saya melihat memang ada 1-2 anak yang hanya ikut-ikut temannya gitu ya. Jadi membawa piring hanya disodorkan, tidak ada inisiatif hanya atau melihat apa gitu. Kalau melihat anak yang seperti itu, kira-kira strateginya Bu Ika sendiri apa Bu? Kalau melihat dari tadi ada beberapa anak yang kurang semangat tadi, saya mencoba untuk mungkin kedepannya memberi kesempatan kepada anak-anak itu di dalam kelompok-kelompok kecil mungkin, dan kelompok-kelompok yang sudah saya lakukan tadi mungkin masih terlihat besar gitu, ada banyak beberapa anak, jadi akan saya pecah lagi ke yang beberapa anak yang kelompok kecil supaya yang terkesan pasif tadi bisa aktif lagi gitu. Jadi lebih diperkecil lagi untuk jumlah kelompoknya seperti itu ya. Kira-kira ada lagi yang perlu dikembangkan Bu Ika? Kira-kira apa Ibu yang dikembangkan? Mungkin dari anak-anak itu lebih aktif lagi dalam tanya jawab gitu, menjawab pertanyaan. Nah itu kan kayaknya kurang aktif gitu dalam pertanyaan. Jadi betul ya kata Bu Ika, itu kita harus membuat anak-anak itu menjadi aktif, mungkin dengan memberikan beberapa pertanyaan tematik ya, supaya ide-ide anak itu bisa tersalurkan keluar dari pikirannya gitu nggih. Jadi untuk pembelajaran kita tadi, pembelajaran Bu Ika sudah berpihak pada murid menurut saya, dengan memilih bahan-bahan yang mereka sukai itu juga sudah berpihak pada murid menurut saya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Ika, rencana tindak lanjut apa Bu Ika setelah kegiatan ini ke depannya? Kalau rencananya saya tetap ingin terus melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu, mengajak murid-murid atau rekan-rekan guru, teman sejawat kita juga melakukan pembelajaran yang memang berpihak pada murid atau anak didik. Jadi bagus sekali ya, luar biasa, membuat pembelajaran lebih berpihak pada murid, mungkin juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya ide dari anak-anak itu juga muncul. Kira-kira kapan Bu Ika akan memulainya? Untuk kapan memulainya tetap pembelajaran yang akan datang langsung dimulai, tidak bisa lama-lama. Betul. Langsung dimulai. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari hasil observasi saya tadi. Saya melihat dari segi materinya sudah cukup bagus, untuk persiapannya juga sudah luar biasa, tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai, media pembelajaran, kemudian model strateginya sudah berpihak pada murid menurut saya. Jadi sudah bervariasi, sudah menggunakan diferensiasi prosesnya tadi, jadi untuk anak-anak proses pembelajarannya tadi. Terima kasih Bu Ika, semoga nanti harapan, komitmen, dan tindak lanjutnya bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Itu Bu Ika, nanti kalau ada yang ingin Bu Ika membutuhkan bantuan saya, insya Allah saya akan siap untuk membantu Bu Ika. Terima kasih bimbingannya. Demikian coaching supervisi akademik pasca observasi yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya Bu Ika. Terima kasih. Alhamdulillah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.